dalam setiap kesempatan selalu rajin ya menyebut apa kabar anak-anak. Jadi anak-anak kan memanggil bapak itu kan opa sama oma. Nah, kalian ditanya opa Alek, gimana anak-anak, gimana kuliah, gimana sekolah. Nah, itu yang saya selalu saya tekankan anak-anak. Alhamdulillah, ini pesan opa, kalian harus begini. Ya sudah. Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah duka kediaman Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumsel 2 periode yang meninggal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026. Saat ini saya sedang berada di rumah duka yang beralamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu kerabat terdekat almarhum Pak Alex Nurdin, yaitu Pak Ridwan. Tetap ikuti kami di Saksi Kata. Pak Ridwan, Iya. Pak Ridwan ini kan sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan almarhum Pak Alex Nurdin. Bisa diceritain Pak, kedekatan kita dengan almarhum, mungkin ada pandangan seperti apa Pak? Awal mulai mendekat beliau itu pada saat pelaksanaan menjelang PON tahun 2024. Waktu itu saya ketua harian IMI Sumsel. Setelah mencari beberapa lokasi untuk tuan rumah balap motor, semua para bupati, wali kota boleh dikatakan menolak. Ide muncul melihat figur seorang Bapak Alex Nurdin. Saya bawa proposal, beliau waktu itu masih PLT bupati. Itu bagaimana seorang beliau yang memang punya visi menangkap ide untuk membangun sirkuit. Dan saya waktu itu tidak terbayangkan. Nah, disitulah mulai ini aura ya seorang pemimpin yang punya visi, yang mana kita tahu di Sekayu Muba itu kan tempat ya, kalau ekstrimnya kan orang Palembang bilang itu kan tempat jin tukar duit. Menganggap seperti itu dalam artian memang ini tidak terlalu itu, jadi bukan dalam arti negatif. Artinya itu dimaksudkan tidak terlalu mendapat perhatian dari masyarakat Sumsel sendiri. Nah, beliau menerima proposal saya, kita bangun situ. Waktu itu pertanyaan yang berkesan buat saya kaget. Beliau begitu antusias, artinya antusias menerima ide ini. Kalau kita bangun, Ridwan, apa benefit untuk Muba? Satu Pak, publikasi. Kedua, orang akan datang Pak, bukan ratusan ribuan. Langsung salaman, saya terpilih bupati, kita bangun Pak. Ya, dalam pikiran saya secara ini dicatat malaikat, terpilih beliau sebagai bupati yang melalui waktu itu pemilihan DPRD ya. Nah, dari situ saya waktu itu sujud syukur. Kenapa? Saya secara pribadi tidak mengenal baik dari permial asal usul, tapi beliau melihat dari visi seseorang. Nah, di situ yang membuat saya terkaget, juga melihat begitu respeknya beliau dengan ide yang pada saat itu membuat orang tuh nggak masuk akal, bangun sirkuit. Nah, di situ awalnya. Selama proses tersebut terus berlangsung, ya terlaksana PON. Tapi begitu sirkuit itu masuk, semua cabur-cabur itu berduyun-duyun, tanda petik, untuk pindah ke sana. Akhirnya beberapa cabur yang pindah, renang, terus tenis meja, dan beberapa cabur kepengen semua mau itu. Kenapa? Ya bagaimana beliau melihat olahraga itu salah satu tanda petik investasi dari untuk ke masyarakat Muba, dalam artinya untuk melihat pandangan ke depan bahwa olahraga itu juga sesuatu yang positif untuk bagi pengembangan daerah. Ulang tahun Pak Alex kan hari olahraga Ya. Adakah memang ini aku olahraga harus kencang di Sumatera Selatan? Waktu itu tidak berpikir kemana-mana, cuma ngelihat pada saat itu ini kan sama sekali pada saat itu Sekayu tidak dilirik oleh PB PON untuk menawarkan cabur itu, hanya daerah-daerah pilihan tertentu. Nah, yang saya sendiri waktu dipanggil sama Pak almarhum Pak Bob Nasution, Wan, benar katanya. Ya, tanda positif ya,
Gila katanya, Bupati lo mau bangun sirkuit. Nah, itu respon yang teman-teman di Jakarta, termasuk media-media waktu itu. Nah, disitulah bagaimana seorang almarhum Bapak Alex Nurdin menangkap. Ya, ini salah satu olahraga ini kan menyangkut visi juga. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari situ multipliernya juga larinya kan ke ekonomi. Kenapa? Orang datang ke Sekayu, ribuan, berkumpul di situ seluruh Indonesia. Nah, kemudian dari situ pemikiran, Wan, ini kita mau kasih apa? Akhirnya saya muncul ide. Nama sirkuit Skyland Circuit itu bukan artinya tanah Sekayu, bumi Sekayu. Itu adalah karena kalau saya sebut sirkuit itu nama kultusnya, nama beliau, akan rame orang protes. Akhirnya saya satir itu dalam artinya kamuflase. Sky itu saya menangkap bagaimana visi seorang Bapak Alex Nurdin melihat ke depan melalui olahraga ini. Kenapa? Di situ akan mendatangkan banyak orang. Nah, LAND itu adalah singkatan. LA itu Alex, ND itu Nurdin. Filosofi itu. Jadi itu Skyland itu ada semacam visi besar bagaimana seorang Bapak Alex Nurdin untuk mengangkat daerah ini dengan cara melalui olahraga. Untuk menarik orang datang dan terbukti. Nah, dari situ mulai orang mengenal serepublik ini, dan bahkan sirkuit Skyland itu satu-satunya sirkuit di luar Sentul yang itu masih terdaftar di FIM, Federasi Internasional Motorcycle, dan FIA, Federation International Automobil. Kenapa? Begitu muncul, Wan, kita bikin event apa? Saya ditantang terus. Nah, adrenalin saya sebagai orang otomotif ya mulai naik. Pak, siapa? Saya bikin kejuaraan Asia. Itu sebutannya slalom test, kalau di Indonesia disebut internasional Gymkhana. 12 negara Asia datang. Itu waktu itu dari Jepang, itu negara-negara elit yang jago-jago slalom itu dari Jepang, Korea, dari semua itu. Jadi bukan Asia yang ecek-ecek. Nah, berapa bulan kemudian saya bikin kejuaraan Asia Motor. Nah, disitulah sirkuit Skyline itu terdaftar. Dan Skyline itu sampai sekarang itu mendapat license semacam homologasi dari FIM itu boleh menyelenggarakan balap motor 250 cc. Skalanya gitu. Jadi makanya sekarang itu kalau dibuat internasional sirkuit itulah itu. Nah, ini semacam pencapaian itu. Nah, itu kan sejalan dengan dari MUBA, ya kita lihat sendiri pada saat beliau mencanangkan beberapa event skala besar. Naik kelas. Dari kita sudah menyelenggarakan Asia hanya satu cabur, sekarang langsung naik. Pertamanya itu SEA Games ya. Solidaritas Games, puncaknya Asian Games. Nah, dari situ kan terbuka semua orang. Ternyata bisa kalau kita mau. Nah, jadi seperti kata beliau, kita jangan kata dalam kampung, walaupun katanya itu saya ingat kata-kata itu, Wan, kita tinggal di kampung, tapi kita tidak kampungan. Itu selalu ini saya. Nah, itulah yang perjalanan awal-awal bagaimana seorang Pak Alex Nurdin visinya melalui olahraga. Tahapannya itu untuk bagaimana membawa Sumsel di luar, yaitu tadi berobat gratis, pencanangannya di sana, boom. Sekolah gratis, boom. Ya, sudah dari MUBA dibawa aja. Orang dari waktu itu dari Bali, wah udah pencanang sekolah gratis. Bapak enggak, udah terbukti. Dibawalah ke sini kan. Dan terbukti sekarang orang setiap yang cerita yang saya kenal, ya nggak bisa lupa. Ya kalau yang suka dan tidak suka itu biasa ya. Tapi paling tidak semua orang Sumsel tidak mungkin bagaimana visi seorang beliau membangun Sumsel ini. Ada nggak kenangan dalam program kan di TikTok atau di media sosial selalu rame berobat gratis, sekolah gratis. Ada kenangan Pak Ridwan ketika mungkin mendampingi Pak Alex dengan program kesehatan atau berobat gratis, mungkin ya saya sih. Ya, saya waktu ini melihat bagaimana perhatian beliau terhadap masyarakat. Waktu itu kan Bapak, waktu ya saya sih, itu kan belum, Bapak tuh masih pejabat Bupati MUBA.
saya itu bayi kembar ya Pak ya? Ya, nah beliau waktu itu dia laporkan, itu kan kalau tidak salah, mohon maaf kalau misalnya itu salah, itu ya saya itu kan dirujuk di rumah sakit Muhammad Husin ya. Berapa hari itu tidak ada tindak lanjut. Nah setelah saya dapat kabar dari teman-teman media juga mengabarkan, Kak ini kita ada pasien mengenaskan Sanbar siap, saya langsung lapor beliau, nggak ngomong babu-babu, siap kamu urus. Dan itu waktu ngurus itu cukup dramatik. Biasanya sih menyewa pesawat ambulan udara sama yang seperti itu dari rumah sakit Siloam Singapura didatang ke Palembang. Dan itu urunan dari keluarga besar beliau. Menyewa di Batang IASI. Nah, selama surat IASI itu saya yang langsung ngurus. Bagaimana ya beliau tidak pernah selalu mengingatkan, Wan, urus dulu bayi kamu. Siap Bapak? Jadi selalu diikutin sesibuk-sibuknya beliau itu. Nah pada saat puncaknya, pertama Yesi dulu meninggal jam 9. Saya ke bandara untuk ngurus kargo. Lagi di bandara perjalanan ke saat, Yesi meninggal jam 10. Itu herotnya kenapa? Ini bolak-balik ngurus kargo. Sampai kepulangan, sampai semua. Saya nggak kebayangkan. Dan Bapak begitu atensinya yang tidak ada hubungan sama sekali. Keluarga besar ini juga begitu, ya termasuk sepertinya tidak ada kepentingan apa-apa. Cuman bagaimana kepedulian beliau terhadap ya salah satu keluarga di Palembang yang membutuhkan pertolongan. Nah di situ yang ini dramatiknya di situ. Yang proses ininya. Jadi selalu diingatkan, Wan bagaimana? Kalau misalnya waktu itu lagi sibuk, hampir tiap 1 jam dimonitor. Itu waktu itu di situ, di kesannya yang di situ saya bilang. Di luar dari kerjaan beliau ini Pak, mungkin Pak Ridwan melihat Pak Alex ini seperti apa Pak? Kedekatan Pak Ridwan dengan Pak Alex di luar kerjaan, mungkin ada juga kata-kata berkesan. Ya kalau ini, jadi gini, kan kami berbeda suku. Saya kebetulan, mohon maaf, saya Komering, beliau Lahat. Secara ini tidak ada hubungan. Tapi di situ bagaimana beliau melihat, menghargai orang, mengapresiasi orang tuh bukan berdasarkan latar belakang primordial, tapi lebih pada sejalan komitmennya, ide beliau yang akan kita tangkap untuk kita implementasikan, itu yang ininya. Nah kepercayaan beliau itu yang membuat kami, ya hampir semua ya teman-teman yang lain itu, ya jadi artinya jadi tanggung jawab. Nah jadi di kepercayaan itu yang kami yang jalankan. Setiap tugas apapun yang itu, ya kami harus tuntas dengan segala konsekuensinya. Jadi seperti kami itu prajurit, tidak berlebihan kalau kami bilang seperti itu. Nah itu. Kata-kata terakhir yang mungkin disampaikan Pak Alex kalau terakhir kan waktu mengikuti selama proses persidangan, terakhir ketemu waktu saya terakhir ketemu waktu masuk ICU. Iya ICU itu ya itu beliau hanya nanya, Wan, selalu anak-anak yang ditanya. Anak-anak Pak Ridwan? Iya, gimana anak-anak? Saya ceritain, ya alhamdulillah, itulah Wan katanya, ya sebagai orang tua. Udah. Jadi kalau saya sudah menerjemahkan, oh itu maksudnya itu. Nah satu hal, karena luar biasanya untuk kami pribadi keluarga, ya kami tidak bisa membalas budi baik keluarga besar beliau, khususnya Pak Alex. Untuk mengingat sepanjang masa kenangan beliau itu, anak bungsu saya panggil nama Aken. Ada maknanya? Ya karena begitu, jadi di sini mengenangkan Aken, dulu kan putra beliau kan, yang bungsu kan namanya Rakendra. Nah ini kan kebetulan anak saya lahir itu tidak bersatu bulan setelah Aken meninggal. Saya pada saat itu dengan istri bicara, apa kenangan untuk yang selamanya tidak melupakan. Karena saya nggak bisa membalas dari sisi materi. Kalau untuk pekerjaan saya bisa bekerja, tapi untuk sepanjang masa sambil akhir hayat harus ada yang tercatat, yaitu nama. Nah kalau saya menyebut anak saya Aken, itu selalu melekat dengan almarhum putra beliau, kita keluarga besar ini. Nah seperti itu.
Jadi kalau saya selalu melihat kemarin membesuk beliau, saya ajak kakek nenek. Ya paling tidak entah saya bagaimana ini beliau melihatnya, tapi paling tidak ada ini aura gitulah seperti itu. Ini kan pemakaman besok di TPU Kebun Bunga. Mungkin Ya. memang ada permintaan khusus atau memang seperti apa Pak alasan? Ya, jadi kalau kita melihat kebetulan Bapak itu kan punya lahan di sana. Memang ada lahan yang khusus untuk keluarga besar beliau. Yang sementara ini diisi ada seperti ibu mertua dan lain-lain keluarga-keluarga terdekat di situ. Di sebelahan di belakang yang pemakaman yang korban sirik air itu. Jadi sudah di sana. Nah, jadi memang sudah ada pemakaman keluarga. Ya terlepas kan Bapak ini juga berhak untuk, karena beliau juga kan dapat penghargaan, penganugerahan kan Bintang Mahaputra. Tapi beliau tidak akan melakukan untuk menerima untuk pemakaman secara ini itu mungkin militer ya, kalau itu di Makam Pahlawan. Dia lebih dalam pemikirannya ya penghargaan adalah penghargaan, tapi mungkin lebih ini saya lebih tenang katanya kalau di pemakaman keluarga. Nah itu. Jadi di situ pemakaman keluarga itu memang sudah lama direncanakan oleh beliau. Itu. Kalau di sana nanti kalau boleh tahu Pak, makam Pak Alex nanti bersebelahan dengan anggota keluarga yang Ya kebetulan tanah yang sebelah kanan masuk itu lagi kosong. Tapi memang untuk disiapkan sepertinya mungkin ya untuk saya mohon maaf, ya itu hanya keluarga terdekat lah mungkin keluarga terdekat untuk yang coupling block itu. Ini kalau ini ada fotonya di sini. Itu. Pak, ini kan ketika pembangunan Asian Games kan banyak Ya. orang. Nah, ada nggak kesan Pak Ridwan tentang Asian Games sendiri gitu? Dan secara khusus kan Asian Games itu sangat-sangat besar dan Palembang dikenal tuh karena Asian Games karena Pak Alex banyak. Nah, jadi kalau yang kesan saya seperti Bapak itu menyulap ya. Karena saya waktu itu kan ketua Renpasi. Ketuanya Ibu Tia. Kebetulan atletik itu kan bangunan stadion itu kan. Yang saya nggak habis pikir, itu kan tanah rawa. Saya urusan lain sibuk, dalam 3 bulan, setelah itu langsung naik ke atas. Artinya terwujud konstruksinya itu. Saya nggak terbayangkan. Dan ternyata ya beliau ini percaya banget dengan sekali lagi ya dengan para profesional. Yang memang orang dipilih bukan berdasarkan ya kalau orang menyebutnya hubungan atau lebih kepada profesionalitas. Dan itu Bapak mempunyai makanya kita lihat punya staf kepala-kepala dinas yang tangguh, yang bisa menangkap visi Bapak. Nah, akibat dari dampak yang dari kepercayaan besar itu, ya semua diimplementasikan dari semua kepala dinas itu masuk. Dan beliau jangan kaget, suka-suka iseng, suka nemenin malam-malam, ngelihat bagaimana sebetulnya. Nah, jadi waktu itu saya 2 kali nemenin ke sana, ayo jalan malam-malam. Entah saya bilang iseng atau apa, tapi beliau melihat ketemu sama tukang, ditanyain satu-satu. Sudah ngopi, udah. Ya biasa kan Bapak, pasti nyawer kan. Nah, dan human Bapak itu salah satu itu. Seorang pejabat, gubernur yang mau menegur orang duluan. Dan selalu mau menjulurkan tangan untuk bersalaman. Kalian juga pernah pasti merasakan itu. Nah, itu salah satu ini beliau. Ada pesan terakhir Pak Ridwan, ada pesan-pesan Pak mau disampaikan Pak? Ya kalau pesan secara spesifik nggak ada ya, paling kami sekarang ini ya udah susah untuk mengatakan bagaimana luar biasanya beliau. Ya, jadi artinya di sini beliau itu di dalam kondisi apapun, saya juga suka-suka dalam setiap kesempatan selalu rajin ya dan menyebut apa kabar anak-anak. Jadi saya sampaikan, jadi anak-anak kan memanggil Bapak itu kan opa sama oma. Nah, kalian ditanya opa Alex. Nah, yang itu saya nggak terbayang gitu. Ya orang tua pun kadang-kadang belum tentu seperti itu, saudara. Tapi beliau setiap ketemu,
Kalau saya jarak berapa hari, berapa minggu itu selalu itu. Saya juga maknanya apa sudah belum paham, tapi begitu perhatiannya beliau. Itu gimana anak-anak, gimana kuliah, gimana sekolah. Nah itu yang saya selalu itu. Makanya saya tekankan anak-anak, alhamdulillah ini pesan opa, kalian harus begini. Ya sudah, akhirnya juga mereka paham. Jadi di antara banyak yang memberikan perhatian ini, tapi beliau jauh lebih banyak lagi perhatian mensupport terutama saya pribadi. Itu yang tak bisa saya lupakan. Itu. Tribuners, tadi kami sudah mewawancarai Pak Ridwan, salah satu orang terdekat almarhum Pak Alex Nurdin. Beliau bercerita bagaimana Pak Alex Nurdin dulunya mempunyai semangat yang kuat dalam pembangunan Sumatera Selatan. Hingga beliau almarhum tutup usia, semangat tersebut tetap ditanamkan kepada kerabat terdekat dan keluarga. Dan saat ini kami sedang berada di rumah duka. Bagaimana suasana rumah duka di sini, masih banyak kerabat dan juga keluarga yang baru saja keluar usai mengikuti yasinan bersama doa takziah, yang mana sebelum dimakamkan jenazah Alex Nurdin besok di TPU Kebun Bunga Palembang. Tetap ikuti kami, Saksi Kata.